di channel kami. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat sebuah soal dengan bentuk pilihan ganda, atau biasa disebut jika di dunia pendidikan yaitu adalah tugas ulangan harian, baik itu berbentuk pilihan ganda atau ujian tengah semester maupun ujian sekolah atau ujian semester. Pada tutorial sebelumnya kita sudah bahas bagaimana memberikan sebuah materi dan memberikan sebuah tugas, yaitu tugas dalam bentuk file gambar atau tugas dalam bentuk PDF atau Word. Jadi di menu sebelumnya yaitu menu assignment, jika kita langsung masuk ke websitenya, di menu assignment ini tugas yang bisa dilampirkan di sini adalah dalam bentuk file. Semua file bisa dilampirkan di sini dalam bentuk zip, RAR, dokumen, Word, Excel, PowerPoint, atau dalam bentuk PDF dan atau dalam bentuk video dan lain-lain. Oke, kita kali ini akan membuat sebuah soal dalam bentuk pilihan ganda. Jadi ada banyak tahap dalam membuat soal. Kita bisa menggunakan cara manual melalui program yang diberikan di LMS ini, atau kita bisa menggunakan bantuan dari software lain yaitu Exam View Test Generator. Mungkin ini akan saya bahas di video saya selanjutnya. Untuk kali ini saya akan membahas melalui program yang diberikan di LMS ini. Kita langsung saja ke ADD and Activity or Resource. Selanjutnya kita pilih quiz, kita add, masukkan deskripsi namanya apa, nama kuisnya. Misalkan ini saya bikin ulangan harian semester 2. Deskripsinya saya buat, kerjakan soal di bawah ini dengan baik dan benar. Ini deskripsinya sama saja dengan petunjuk soalnya. Kita beri petunjuknya yaitu pilihan ganda 10 soal, waktu pengerjaan 30 menit, bisa dikerjakan berkali-kali, nilai tertinggi yang akan masuk ke buku nilai. Oke, good luck. Ingat jangan kemana-mana, tetap stand di rumah, no panik dan no piknik. Jadi diharapkan dengan seringnya banyaknya tugas dan kita sering interaksi dengan siswa itu tidak mana-mana, karena sekarang semua kegiatan di luar benar-benar di lockdown. Jadi diharapkan semuanya itu di rumah saja. Display deskripsi ini ketika kita checklist, dia akan tampil seperti di video saya yang sebelumnya. Selanjutnya kita atur timingnya. Open the quiz, kita checklist enable-nya. Ini mau diaktifin kapan? Misalnya mau kita aktifkan dari sekarang atau besok bisa, tapi karena kita akan mencoba sekarang, kita akan bikin sekarang saja, tanggal 31 Maret 2020 18.52.
Jadi misalnya ini mau diterap di ujian tengah semester atau ujian semester, kita tinggal atur aja tanggalnya. Ketika belum waktunya, siswa tidak akan bisa membuka soal tersebut. Selanjutnya di close the quiz, kuis akan tertutup pada tanggal, kita buat di jam 20. Oke, 20.52. Ini akan lebih efektif, jadi siswa akan lebih disiplin lagi dalam mengatur waktunya. Selanjutnya, time limit adalah durasi waktu mengerjakan. Ketika mereka sudah membuka ini berapa menit, kita buat tadi 30 menit. Ini ada durasinya nih, mau detik atau menit. Kalau detik atau second itu terlalu kejam, kita buat menit aja, atau bikin 1 jam. Jadi terserah dari Bapak Ibu sekalian. Langkah selanjutnya kita mengatur grade. Grade ini sama saja seperti halnya standar KKM pembelajaran di setiap sekolah. Standar kelulusannya berapa? Kita buat misalnya untuk kelas 1 kita bikin 75. Ketika 75 kita bikin di sini grade tupasnya 7.5. Selanjutnya di attempt fluid, ini adalah proses mengerjakannya sebanyak berapa kali. Misalnya kita bikin unlimited, dia bisa mengerjakan berkali-kali. Jadi kalau misalnya buat ujian semester atau ujian sekolah atau ujian nasional, kita tinggal beri mereka 1 kali percobaan. Karena ini hanya buat video tutorial saja, saya buat ini unlimited saja agar mereka bisa mengerjakan berkali-kali. Oke, ini biarkan saja, jangan di otak-atik. Selanjutnya kita akan membahas di bagian menu extra, restriction on atom. Nah, ini adalah password. Password ini sama halnya dengan token UNBK yang biasanya diberikan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ketika kita isi ini, kita isi tokennya 1, 2, 3, 4, 5. Kita enter saja. Nah, siswa itu tidak akan bisa membuka soal ini jika mereka tidak tahu passwordnya, karena nantinya akan diminta untuk memasukkan password mereka. Nah, ini efektif untuk ujian semester atau ujian nasional atau ujian tengah semester. Kalau untuk sebatas ulangan harian yang bisa dikerjakan di rumah, sebaiknya jangan. Oke. Selanjutnya di bagian menu overall feedback atau umpan balik. Di grade boundary yang awal ini adalah 100%. Artinya nilai standar mereka melampaui KKM-nya tadi 75. Jadi ketika mereka nilainya di atas 75 atau 75, mereka akan dinyatakan lulus sebagai ucapannya. Oke, kita langsung isi saja. Saya buat. Terima kasih sudah mengerjakan tugas. Nilai sudah mencapai KKM. Selamat. Di grade boundary selanjutnya, kita berikan umpan balik jika mereka nilainya di bawah KKM. KKM-nya tadi 75. Kita buat di sini 75%. Ketika di sini KKM-nya 70, kita buat sini 70%. Ketika KKM-nya 80, di sini pun 80%. Oke, langsung saja kita buat deskripsi untuk umpan baliknya.
sudah saya buat deskripsinya, yaitu terima kasih sudah mengerjakan tugas, nilai masih di bawah KKM, segera lakukan remedial, coba lagi tugas sampai nilai yang paling tinggi. Karena ini tadi saya buat petunjuk soalnya bisa dikerjakan berkali-kali. Oke, langsung saja kita save and return to Crush, simpan dan kembali kursus. Nah, tadi ini letaknya di sini nih. Kita bisa pindah di sini seperti video saya di tutorial sebelumnya. Selanjutnya, ini belum selesai karena ini baru pengaturan dalam kuisnya. Kita belum menginputkan soalnya. Kita buka lagi. Ya, di sini masih kosong. Masih keterangannya edit quiz. Oke, langsung saja. Karena kita akan menginputkan dari sini, jadi kita tidak melakukannya melalui question bank. Sebenarnya input soal itu bisa melalui question bank seandainya kita sudah mempunyai soal dalam bentuk bank soal. Itu bisa kita bahas di tutorial video selanjutnya. Karena kita akan menggunakan program yang diberikan oleh LMS ini, kita langsung saja ke edit quiz. Kita akan membuat soalnya di sini. Kita klik add a new question. Jenis soalnya apa? Jenis soalnya multiple choice atau pilihan ganda. Usahakan soal jangan sampai menggunakan esai, karena ketika menggunakan esai artinya jawaban siswa harus sama persis 100% dengan jawaban yang diberikan oleh guru atau dosen. Ketika ada soal satu kata saja berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh guru atau dosen, maka otomatis jawaban tersebut akan salah. True and false, yaitu benar dan salah. Ini buat perbandingan antara benar dan salah. Kali ini kita akan membuat dengan soal multiple choice. Oke, add. Question name nya kita buat misalnya pilihan ganda atau PG gitu. Question text adalah teks soalnya. Oke, langsung saja kita inputkan soalnya. Ini adalah soal bahasa Arab. Kita copy saja, taruh di sini. Oke, untuk feedbacknya ini adalah umpan baliknya, ini nggak usah diisi. Kita perlu mengisi di bagian answer atau jawaban. Kita tinggal pindah-pindahkan saja. Soal pertama sudah terbuat, tinggal kita tentukan jawabannya, yang mana ini yang benar kira-kira. Misalnya ini yang benar, saya beri nilai di sini 100%. Jika tidak diberi nilai, dia akan tidak mau disimpan. Jadi pastikan ini adalah jawaban yang benar. Misalkan Bapak Ibu terapkan dalam setiap
tugas soal yang diberikan ke siswa. Lalu kita simpan. Oke, soal pertama sudah terbuat. Kita akan buat soal selanjutnya. Ketika kita akan menambahkan soal nomor 2, kita pilih lagi new question. Ketika kita akan menambahkan soal baru, kita pilih multiple choice lagi, add. Seperti biasa, ini question name-nya kita harus isi. Kita isi pilihan ganda saja. Question text-nya adalah teks soalnya. Kemudian kita beri jawabannya. Kita ambil, kita paste, kita cut lagi, kita paste lagi, kita beri nilai mana jawaban yang benar. Misalkan ini saya beri 100% di jawaban yang kedua. Jadi nantinya jawaban kedua itu akan mengacak, dia nggak pasti nomor 2 ini akan selalu jadi nomor 2, atau ini nomor 2 biasa disebut dengan B. Belum tentu jawaban B ini akan di B terus, dia bisa berpindah-pindah. Selanjutnya kita simpan. Misalnya kita mau bikin soal yang lain, ini Arab, kita akan membuat soal lain dengan melampirkan video. Caranya seperti apa? Kita pilih ADD, kita new question lagi, kita pilih multiple choice lagi, selanjutnya ADD. Nah, kita akan membuat soal dalam bentuk video. Soal video. Untuk melampirkan link untuk menampilkan link ini bisa ngelink ke YouTube atau ke link ke website. Ketika kita mau menyisipkan sebuah gambar, kita pilih ini untuk menyisipkan sebuah gambar, kita klik browse. Nah, kita cari gambarnya. Lalu ini adalah audio, ketika kita akan menyisipkan sebuah audio atau suara. Nah, ini audio di mana? Nah, ini adalah untuk record atau rekaman. Untuk rekaman, ini untuk record video. Jadi ketika kita mau membuat soal dalam bentuk listening bahasa Inggris, kita bisa menggunakan beberapa media-media seperti ini. Oke, kita akan membuat sebuah video dengan cara cari dulu videonya di YouTube, coba memasukkan video ini, kita copy URL-nya ini, salin, kita taruh di sini nih, klik linknya, kita masukkan linknya di sini nih, kemudian create link. Nah, ketika nanti siswa mengerjakan, dia akan tampil dalam bentuk video. Misalnya mau kita kasih teks, video tersebut adalah lagu dari
Jadi jawaban ini nggak harus 5 ya Bapak Ibu guru. Jadi jawaban ini bisa 3 atau 2, terserah kita yang membuatnya. Kita pilih, yang penting kita tentukan yang mana yang benar. Oke. Ini selanjutnya saya simpan. Ya, soal 3 udah terbuat. Oke, langsung saja saya simpan. Oke, misalkan saya mau membuat soal 3 saja. Misalkan kita mau menambahkan soal lagi, kita pilih ADD lagi, dan seterusnya seperti itu. Kita kembali lagi, kita cek soalnya apakah sudah terbuat. Oke, langsung berjalan soalnya, kita cek. Oke, ini bahasa Arabnya, ini bahasa Arabnya, ini lampiran videonya. Nah, kita bisa play. Oke, perbedaannya dengan CBT yang diberikan oleh pemerintah adalah kalau misal soal listening, ketika kita masuk ke soal tersebut, dia akan otomatis berputar. Listening pun sama. Jadi program yang diberikan oleh LMS ini fiturnya tergolong sangat lengkap. Oke. Nah, kita langsung pilih saja. Selanjutnya kita finish. Submit LN finish. Nah, ini adalah proses pembuatan soal di aplikasi LMS. Seandainya ini kita mau menambahkan soal lagi, kita tinggal masuk lagi ke sini. Kita masuk lagi ke ulangan harian yang tadi kita buat. Selanjutnya klik action menu, kita edit quiz. Nah, ini soalnya bisa kita tambahkan lagi. Selanjutnya kita simpan, kita tampilkan lagi, maka dia akan bertambah terus. Jadi kalau menggunakan fitur yang diberikan di sini sangatlah lengkap. Cuma harus perlu ekstra kesabaran jika kita membuat soal dengan ini. Oke, kita akan ke tutorial selanjutnya dalam proses pembuatan soal dengan menggunakan bantuan semacam software exam view test generator. Oke, sampai di sini tutorialnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.